Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka setelah di khutbah yang pertama kita mengetahui dari sebab limpahan rizki yang banyak yang Allah berikan kepada manusia, pertama adalah dengan bertakwa, dan yang kedua dengan banyak bersedekah. Maka yang ketiga adalah ihtimam bidu'afaina. Maka yang ketiga adalah kita sangat mementingkan orang-orang yang sangat dhaif dan sangat membutuhkan di antara kita. Maka barang siapa yang dia itu menjamin atas saudaranya, yang saudaranya itu dalam keadaan pas-pasan, tidak mempunyai apa-apa, atau saudaranya hanya sekedar penuntut ilmu, seperti di ma'had ini penuntut ilmu, dan ma'had ini pun ma'had yang gratisan, yang mana di sini kita membutuhkan listrik, membutuhkan air minum, membutuhkan makanan, gas dan sebagainya, dan beras. Maka barang siapa yang peduli kepada para du'afa, pada penuntut ilmu dan pengajar-pengajar yang tidak digaji, yang dia makan dan minum beserta istrinya dari mana, maka barang siapa yang ihtimam, peduli kepada orang-orang fakir, peduli kepada orang-orang yang miskin, peduli kepada dakwah yang membutuhkan biaya operasional, dan peduli kepada para pengajar yang membutuhkan kepada makanan dan minuman, karena dia mengajar dengan sukarela. Karena jika semuanya berniaga, maka tidak ada orang yang meluangkan waktu untuk mengajar. Maka anak-anak kita akan belajar kemana? Dan akan belajar apa? Kalau para pengajar-pengajar semuanya berniaga, maka tolong menolong dengan orang-orang yang du'afa, orang-orang yang miskin dan papa, itu penyebab kejayaan di dunia. Maka barang siapa yang ingin jaya di dunia, dia naungi dari sarana-sarana dakwah, dia naungi dari penuntut-penuntut ilmu yang butuh kepada makanan dan pena dan buku dan seterusnya. Maka telah datang hadis pendalilan untuk ini, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Sa'ad ibnu Malik atau Sa'ad ibnu Abi Waqqas, yang mana Sa'ad ibnu Abi Waqqas dalam keadaan jaya raya dari segi agama, dari segi harta yang melimpah. Maka Nabi mengatakan, hal turzakun wa tuflihun illa bidu'afaikum. Maka hal di sini ismun istifham, namun maknanya bukan istifham, tetapi bimakna ingkari, bimakna laisat. Hal tuflihuna wa turzakun illa bidu'afaikum. Maknanya tidaklah kalian dalam keadaan jaya raya, kalian dalam keadaan di dunia menjadi melimpah hartanya seperti Sa'ad ibnu Abi Waqqas, illa bidu'afaikum, kecuali kalian memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Maka berapa banyak orang-orang yang membutuhkan, apalagi di zaman now, musim hujan. Banyak orang-orang yang tenggelam rumah-rumah mereka karena air sungai yang meluap, dan di sana yang membutuhkan untuk makan dan minum. Maka peduli dengan mereka orang-orang yang miskin dan papa, ataupun kepada para penuntut ilmu dan pengajar yang ikhlas, dan dai-dai yang ikhlas, dan menyokong dakwah dan sarana operasionalnya. Maka ini semuanya penyebab kejayaan. Turzakun bidu'afaikum, tuflihun bidu'afaikum, bahwa kalian akan jaya raya dan akan diberikan rizki yang melimpah karena orang-orang yang miskin dan papa yang kalian naungi, yang ada pada kalian. Maka ini yang ketiga. Dan yang keempat mungkin kita cukupkan karena khutbah Jum'ah yang pendek. Maka yang keempat adalah ittikhad min asbabil kasb, dengan mengambil sebab-sebab mata pencaharian. Maka yang keempat, seseorang mengambil sebab
untuk mencari mata pencaharian, itu penyebab Allah memberikan rizki kepadanya melimpah ruah. Maka disebutkan di dalam hadis yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum akhadha huzmatan ala dhahrihi wa yabi'a fis suq la afdalu min an yatasawwala fa'utiya au yurad." Maka jika seseorang membuka sarana rizki hanya sekedar dia pergi ke kebun, mengumpulkan kayu bakar dan mengikatnya dan membawanya dengan tangannya di belakang punggungnya, kemudian menjualnya di pasar dan mendapatkan beberapa rupiah, maka itu lebih baik daripada dia meminta dan bisa jadi diberikan dan bisa jadi ditolak. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Mikdam Ibnu Ma'di Yakrib, diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun qat min ta'amin khairan min kasbiyadih." Tidak ada seseorang yang mana dia makan dari makanan yang paling baik yang Allah berikan rizki kepadanya kecuali dari hasil jerih payahnya. Maka barang siapa yang ingin Allah memberikan rizki kepadanya melimpah, berikan sebab mencari rizki di dunia, baik mengajar, baik belajar, karena itu juga sebab rizki, baik dia berniaga, baik dia membuat sesuatu dan dijual di pasar, baik dia berkebun, semuanya itu adalah ittihad kasbir rizq. Maka itu adalah semuanya penyebab dari rizki-rizki yang Allah limpahkan kepada Bani Adam di saat dia membuka penyebab sarana. Kenapa? Karena ini adalah dengan dia membuka penyebab sarana, ini menyebabkan Allah memberikan rizki kepadanya. Mana dalilnya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ahmad yang sanadnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dari Umar. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tawakkaltum haqqu tawakkulih la ruziqtum kama turzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Maka wahai Bani Adam, jika kalian telah melaksanakan sebab apa? Membuka dari sebab-sebab pintu rizki, membuka kios, membuka warung, melaksanakan jasa demikian dan demikian, ataupun bekerja di ladang, maka barang siapa di antara kalian membuka sebab dan bertawakal kemudian kepada Allah dari sebab yang dia lakukan, la ruziqtum kama turzaqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Maka pasti, kata Allah, kata Rasulullah, pasti Allah akan memberikan rizki yang melimpah kepada kalian, yang mana kalian itu tagdu khimason, bagaikan burung, yang mana burung keluar di pagi hari dalam keadaan temboloknya, dalam keadaan kosong. Wataruhu bitanan, kemudian dia pulang ke kandangnya di sore hari, tembolok-temboloknya penuh. Dari mana rizki itu? Karena pertama tadi dia keluar mencari rizki. Maka orang yang mempunyai ladang, orang yang mempunyai kios, orang yang mempunyai barang untuk dijual, maka laksanakanlah sebab. Kemudian bertawakal kepada Allah. Lau annakum tawakkaltum haqqu tawakkulih la ruziktum kama turzaqut thair tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Maka jika kalian telah melaksanakan sebab, mempunyai sebab untuk berdagang, untuk mendapatkan uang, kemudian bertawakal kepada Allah, maka pasti kami akan melimpahkan rizki kami. Gambarannya bagaikan burung-burung yang tidak ada di antara mereka yang mati kelaparan, pergi di pagi hari mencari
berusaha, maka dia dijamin pulang temboloknya dalam keadaan penuh, padahal tadi pagi dia dalam keadaan kosong. Maka inilah dari sebab yang kedua di khutbah yang kedua ini, kita simpulkan adalah dengan kita menyayangi para fuqara, para masakin, para penuntut ilmu, para pengajar yang ikhlas kepada Allah, mereka orang-orang yang hidup dalam keadaan berdakwah, maka bantulah mereka. Maka disebutkan di dalam hadis, turzakun bidu'afaikum, kalian akan diberikan rizki karena membantu orang-orang yang membutuhkan dari kalian. Dan yang terakhir, dengan membuka lapak, membuka lahan untuk bekerja, maka Allah akan memudahkan. Dan Allah berfirman, huwallazi khalaqa lakum mul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Maka di dalam ayat ini juga, huwallazi khalaqa lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa kulu min rizqihi. Maka di dalam ayat ini disebutkan dia Allah yang menciptakan bumi ini dengan mudah kamu tinggal di atasnya. Famshu fi manakibiha. Ditafsirkan apa itu kalian berjalan fi manakibiha, disebutkan oleh Qatadah dengan sanad yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari jalan Bishr ibnu Mu'ad an Yazid ibnu Zurai an Sa'id ibnu Abi Arubah dari Qatadah, maknanya fi jibaliha. Dan telah datang dari Mujahid juga, makna fi manakibiha adalah di jalan-jalan, di lembah, di padang, dan semua tempat. Wa kulu min rizqihi. Maka maknanya di sini dari tafsir para ulama yang sahih, barang siapa yang hidup di dunia yang Allah mudahkan untuk mendapatkan rizki, berniaga, baik di ladang, baik di kota, baik di pinggir jalan, dan semuanya, wa kulu min rizqihi. Maka barang siapa yang melaksanakan sebab tadi, wa kulu min rizqihi, min asbab aklu rizq, akan diberikan rizki oleh Allah. Maka masuk kepada ucapan Arab, manjada wajada, wa man zara'a hasada. Maka barang siapa yang berusaha dia akan mendapatkan, dan barang siapa yang menanam maka dia akan panen dan menuai. Maka kita berdoa, as'alullahal karim rabbal arsyil adim an yahfadha biladana Andalusia wa biladal Yaman wa Filistin wa sairi biladil muslimin wa an yahfadha wulata umurina wa an yahfadha amirana Jokowi hafidhahullah wa an yurshidahu ila tariqil haq wa nad'u kadalik. As'alullahal karim ya razzaq dzul quwwatil matin Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Maka kita doakan yang pertama, Allah menjaga negeri NKRI tercinta ini dari semua fitnah, fitnah yang besar dan fitnah yang kecil. Dan Allah menjaga pemimpin-pemimpin negeri kita seperti Pak Jokowi dan yang lainnya, agar mereka selalu dibimbing hidayah oleh Allah, sehingga peraturan dan undang-undang yang mereka buat tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, sehingga kita rakyat yang wajib taat kepada mereka para pemimpin, kita taat kepada mereka di saat mereka membuat konstitusional yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir kita berdoa kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Wahai Allah, berikanlah kepada kami rizki bagi diri kami dan kepada dakwah kami di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i ini. Berikanlah rizki kepada kami dan kepada dakwah. Mudahkanlah urusan kami dan urusan dakwah. Dan terimalah dari amal-amal kami, dari amal-amal yang saleh kami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدريك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممدده.